Dibanding dia duha 8 rakaat, 12 rakaat, tapi bisa dihitung sebulan cuma sekali, setahun cuma 2 kali duha. Ada laki-laki datang sholat Jumat, dia datang, dia nggak pernah sholat ke masjid, nggak pernah berjamaah, karena kan laki-laki itu tempatnya bagusnya kalau sholat 5 waktu di mana? Masjid. Dia nggak pernah datang sholat 5 waktu. Kenapa? Dia datang ke masjid cuma seminggu sekali sholat Jumat. Ada orang nggak pernah sholat, nggak pernah puasa Ramadan, nggak zakat, nggak, tapi giliran sholat Idul Fitri dia sholat duduknya paling depan. Kenapa? Pengen ngeliatin pakai baju baru sama mukena baru. Ke masjid nggak pernah, ngaji nggak pernah, Idul Fitri paling depan. Dikibasin mukenanya. Shhh, kena baru nih, baru beli di Shopee kemarin diskon. Niatnya sudah berbeda. Maka sekali lagi ibu-ibu sekalian, perkara yang kecil walaupun sedikit, tapi kalau istiqomah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding banyak tapi nggak istiqomah. Mulai dari sekarang kita harus punya tirakat. Tirakat itu kebiasaan. Apa kebiasaannya? Misal kita punya anak, pengen punya anak soleh-soleha, ibunya harus tirakat. Ini saya pernah diceritain sama guru saya di pondok dulu. Kiat sukses para ulama-ulama soleh, syekh-syekh besar, para kiai-kiai pondok. Itu kenapa kiai anaknya jadi ustadz lagi, jadi kiai lagi, jadi ulama lagi. Ternyata ada tirakat yang tidak ditinggalkan oleh seorang ibu. Pernah diceritain guru saya, ada satu pondok pesantren di Jawa, ya, Jawa Timur. Itu kiai, dia punya istri, Bu Nyai ya dipanggilnya ya, Bu Nyai atau kalau ya ustazah gitu. Ini ustazah Bu Nyai ini punya anak 5, dan anaknya 5-5-nya jadi kiai semua, jadi ustadz semua dan punya pondok semua. Ditanya apa tirakatnya, amalan yang didawamkan oleh Bu Nyai ini. Ternyata Bu Nyai ini, ustazah ini punya kebiasaan tiap hari selalu sholat malam, gak pernah ketinggalan kecuali haid. Tiap hari sholat malam, dia bangun di sepertiga malam, gak tidur lagi. Kebanyakan kita kalau sholat malam tidur lagi habis subuh karena ngantuk, gak kuat. Beliau gak tidur lagi, disambung dengan sholat duha. Dan beliau khususkan, ya Allah, saya berniat melakukan kebaikan ini, mudah-mudahan kebaikan tersebut akan berdampak atau berimpak kepada anak-anaknya nanti. Ada orang tua yang dia kalau anaknya ulang tahun, ibunya ngatamin Al-Quran. Ada itu tirakat juga. Ada orang tua yang kalau anaknya mau tidur dia elus ubun-ubunnya, dia apa, bisikan di kupingnya, dibacakan Al-Fatihah, dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Itu tirakat. Ada orang tua yang tiap hari enggak pernah lepas dari sedekah, diniatin, ya Allah, saya niat sedekah setiap harinya untuk menjadi kebaikan bagi anak-anak saya. Itu tirakat seorang ibu. Makanya ulama-ulama salih, ya, ustadz, guru, kiai-kiai yang alim itu nggak lepas dari kebaikan kedua orang tuanya yang beribadah maupun beramal. Jadi kalau pengen anak kita jadi ulama, yuk insya Allah kita dawamin perkara-perkara yang baik. Terutama nyari ilmu. Kalau emaknya doyan ngaji, ayahnya suka ngaji, anaknya pun ikut ngaji. Anak itu kan peniru ulung, betul nggak Bu? Betul ya? Ini kita punya anak kecil peniru ulung. Kalau yang dipegang oleh orang tuanya adalah handphone, maka anaknya pun tiap waktu megang handphone. Diomelin, nak jangan main handphone mulu nak. Mama aja main handphone dari tadi, papa aja main handphone, kok aku dilarang? Oke, karena orang tuanya gemar megang handphone. Orang tuanya tiap hari gemar megang Al-Quran, anaknya pun ikut. Bapak sama ibu pegang apa? Dia pegang Quran. Jadi anak tergantung kebiasaan dari orang tuanya. Apa yang orang tuanya biasakan, itu yang akan ditiru oleh anaknya. Orang tuanya rajin datang ke majelis ta'lim, majelis ilmu, anaknya ikut. Makanya saya senang kalau ada orang ngaji, ya, ibu-ibu ngaji, dia bawa anak, saya acungin jempol. Jangankan yang ngaji, saya yang ceramah aja kadang-kadang suka bawa anak saya. Kenapa? Biar mereka cinta sama majelis ilmu. Banyak orang yang kalau ngaji jangan bawa anak ke masjid, ada tulisan anak-anak dilarang masuk ke dalam masjid.
Bagaimana anak kita mau cinta sama masjid kalau dari kecil saja sudah dilarang masuk masjid? Padahal kebiasaan mereka ketika dewasa dimulai dari masa kecilnya. Jadi kalau ngaji, ajak anak kita ke masjid, sholat, ajak anak kita. Mau dia bercanda, mau dia ketawa, mau dia main, yang penting dia cinta dulu, hatinya condong dulu sama masjid, hatinya condong dulu sama majelis ilmu. Itu menandakan kita sukses sebagai orang tua yang mendidik anak-anak kita dengan sebaik mungkin. Makanya belajar itu, Bu, nyari ilmu bukan cuman keharusan, tapi kemauan yang kuat. Ya Allah, saya niat thalabul ilmi, bukan cuman menambah ilmu bagi diri saya, tapi saya bisa amalkan dalam ibadah sehari-hari. Saya bisa ajarkan anak cucu keluarga saya untuk menjadi pribadi yang lebih taat lagi. Tuh niat nyari ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, terakhir ya, apa kiat-kiat kita ketika mencari ilmu? Satu, ketika kita belajar, cari guru yang tepat, sanadnya tepat, menyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sembarangan cari guru. Apalagi ada orang sekarang zaman media sosial. Oh ustazah, saya emang nggak mau datang ke majelis taklim, saya nggak mau datang ke tempat liko. Kenapa? Cukup saya buka YouTube ngaji, itu guru saya. Udah, hati-hati. Man la syaikha lahu fa syaikhuhu syaiton. Siapa orang yang dia belajar, dia nggak punya guru, gurunya internet, gurunya cuman buku. Ah, saya mah baca buku bisa, ngapain nyari guru? Fasyaikhuhu syaitan, gurunya setan. Makanya penting datang ke majelis, wajhan biwajhin, ketemu sama guru, tatap-tatapan, ngaji langsung. Kenapa? Keberkahannya beda. Di internet, di YouTube kita dengerin ceramah dapat pahala juga, apalagi kalau itu ngerubah hidup kita. Tetapi keberkahannya tidak sama dengan keberkahan kalau kita datang langsung ke majelis ilmu. Kita sering dengar ceramah di YouTube, ada ustadz ini, ustadz itu. Ya Allah, saya cuma dengerin dari YouTube. Kita punya kemauan kuat, kapan-kapan saya langsung pengen tatap wajah, pengen langsung datang hadir ke majelis ilmu. Itu yang benar. Jadi orang belajar itu harus wajhan biwajhin. Lebih beda dampaknya, langsung datang ke majelis ilmu. Cari guru yang tepat, sanadnya tepat, ya, menyambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan guru-guru, mohon maaf, ini saya agak sedih zaman sekarang ya Bu ya. Zaman sekarang agak sedih. Banyak orang yang tadinya dia nggak punya ilmu agama sama sekali. Dia nggak pernah mondok, dia nggak pernah nyantri, dia nggak pernah belajar, otodidak, dia hijrah, tiba-tiba jadi ustadz, jadi ustazah. Padahal yang alim itu banyak, betul nggak? Yang alim, yang sanadnya tepat, yang mondoknya lama, yang kuliahnya sampai ke Timur Tengah, itu banyak itu. Ustadz Adi Hidayat, Abdul Somad, itu kan Masya Allah guru-guru kita semua, betul nggak? Tapi ada orang ini latah nih, zaman sekarang kita orang Indonesia tuh latah. Ada orang viral. Oh kenapa? Ini dia dulu artis, jadi ustadz, jadi ustazah. Oh dia dulu mu'alaf, jadi ustadz, jadi ustazah. Padahal kita nggak tahu nih background keilmuannya seperti apa. Ustazah saya dengerin cuma ngambil motivasi, boleh. Tapi kalau kita menganggap dia nggak ahli di bidangnya, kemudian dia menyampaikan hal tersebut, bagus kita skip, cari guru yang ahli di bidangnya. Karena banyak sekarang orang lebih fanatik sama guru ulama yang dia baru hijrah, tapi ilmunya tidak begitu dalam, dibanding ulama-ulama yang sebenarnya secara keilmuan luar biasa. Itu kurang ditengok sama anak-anak sekarang, betul nggak Bu? Jadi kalau sekedar datang ke majelis ilmu kepada guru-guru yang oke, dia baru hijrah, ngasih motivasi, jadi motivator ya, memberi kebaikan, dengerin, nggak apa-apa, jadi ilmu buat kita. Tapi kalau kita pengen perdalam ilmu yang sudah berbeda nih, tafsir, hadis, fikih, ini kan lebih dalam lagi, maka cari guru yang lebih tepat, yang sanad keilmuannya jelas. Itu kurang lebih seperti itu ya. Maka ibu-ibu ngaji niatnya apa Bu? Pengen jadi ustazah? Ini banyak orang ngaji niatnya apa? Pengen jadi ustazah, pengen jadi ustadz ya. Jadi ustadz, jadi ustazah, tanggung jawabnya besar. Kita salah ngomong, dosa.
Kita salah ngajak kebaikan, dosa. Apalagi zaman media sosial.